yang belum paham trader maupun yang sudah menjadi trader mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Biasanya ketika kamu sudah punya metode, ya kan, satu metode kamu coba, kamu backtesting, kamu simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Iya. Kali ini gue sedang berada di tempat seorang trader. Bukan tempat ya, kantor ya Mas ya. Kantornya seorang trader yang tadi sebenarnya ada dua, cuma ini satunya lagi izin pergi, jadinya sekarang gue bakal ngebagi apa ya, sebuah informasi lah buat teman-teman yang sama-sama pengen belajar trading gitu. Dan di sini udah ada coachnya, namanya Bukan Mas. coach sih. Bukan coach apa? Bukan Mas? coach. Ya kita sama-sama juga Sama-sama jadi siswa. belajar ya, Iya. siswa anak didiknya kayak Hajar Dewantara lah, sama-sama kita. Kita jadi ngobrolin tentang trading yang gue udah sampai 2 bulan lebih berada di sini, dapat sekolah itu di sini ya, dapat pendidikan lah di sini untuk mengenal sebuah trading itu apa. Yang background gue itu dari seorang olahragawan, jadi mulai mempelajari trading itu seperti apa. Dan inilah suhunya atau coachnya yang nggak mau dipanggil coach, tapi gue membuat predikat sendiri kalau ini ya guru gitu kan, suhu lah gitu. Ya biasa, emang kalau ilmu padi kan semakin tinggi semakin merunduk ya Mas ya. Di sini gue karena belajar dari awal banget dan dari awam banget belajar ini, jadi gue pelan-pelan banget mengikuti sampai dari basicnya mengetahui apa sih trading itu dan gimana profesi trader, apalagi seorang trader forex. Apalagi pas mengenal Mas Didot, tiba-tiba langsung menjadi seorang trader gitu kan. Ini sebuah bidang pekerjaan apa lagi sih itu yang bisa nyata bukan kayak apa, pekerjaan yang mudah gitu, cuma di depan PC terus menjalankan apa ya, sistem yang naik turun ini yang pertama kali ngeliat gue juga bingung, ini lagi ngapain gitu kan ya. Apakah ini sebuah ilusi gitu. Sebuah ilusi. Niup lilin. Iya. Kita ngamatin lilin. Jadi yang pertama, jadi pertanyaan gue sebenarnya, gue karena gue amat kritis gitu kan ya, gue menanyakan sedetail mungkin sebenarnya kenapa pakai tickmill gitu. Nah, karena gue juga mau nanya itu karena temen-temen gue tuh Mas pakainya rata-rata ya yang di handphone itu sih, gue juga nggak terlalu banyak nanya. Ada yang pakai binomo yang kalah terus gitu kan. Ada yang macam-macam, ada yang cerita ninjanya hilang, duitnya hilang, handphonenya hilang gara-gara trading gitu kan. Ini kan jadi setelah gue nge-share di Instastory kan, mereka jadi iya gue lagi sekolah trading gitu. Wah mereka banyak yang curhat gitu, seperti ini. Nah terus gue tanya mereka pakai broker apa, terus gue lihat Mas Didot di sini kok pakai broker ini gitu, dan gue cari, loh kok nggak terkenal gitu, loh kok orang Indonesia jarang pakai broker ini gitu, loh kenapa gitu. Makanya yang jadi pertanyaan pertama ini, kenapa Mas pakai tickmill? Jadi memilih broker itu buat aku itu sangat krusial ya, sangat penting ya. Artinya kenapa kok aku menjatuhkan pilihan ke tickmill? Pertama sih tentu saja temen nih. Wah bro, pakai broker apa nih? Gue mau forex nih, pakai broker apa nih? Oh pakai ini aja, aku udah pakai lama. Nah, jadi karena apa, trader tuh pasti punya komunitas lah. Punya komunitas. Ya kenapa trade itu gara-gara ya teman-teman itu dari gitu teman-teman ya. Kita saling tukar informasi lah. Pakai broker apa nih yang bagus? Aku udah pakai ini nih, tickmill dari lama. Kenapa milih tickmill? Cerita. Ini regulasinya dia udah lama, dia dari UK, terus
manipulasi. Euro Inggris ya Mas ya jadinya. Ya, United Kingdom. United Kingdom Inggris. Jadi kalau ngomong regulasi nanti panjang lagi ceritanya kan. Jadi kita secara di permukaan kita global dulu aja ya kan, kenapa milih Tikmil. Yang pertama rekomendasi teman. Terus yang kedua dia udah settle kurang lebih 10-15 tahun. Ya kan. Proses withdraw deposit ya mungkin kalau dibanding sama broker yang official ada di Indonesia mungkin kalah cepet ya. Cuman nunggu satu hari nggak ada masalah sih, maksimal 1 hari. Sekarang apalagi sekarang udah deposit di Tikmil tuh udah langsung via Indonesian Internet Banking, udah bisa pakai lokal depositor juga udah bisa. Itu alasan ketiga. Terus masalah chart nih. Jadi masalah chart nih, kalau di forex itu ada namanya spread itu tadi yang udah kita bahas ya. Jadi kalau kamu beli 10.000 di harga 10.000, kalau si broker itu ibaratnya dia spreadnya gede ya, kamu beli 10.000 kamu dapat harganya 10.050 ya kan. Artinya kamu harus jual paling enggak 10.060 karena dipotong lagi dengan itu kamu baru mendapatkan keuntungan dari situ di atasnya 10.60 itu. 10.060 paling enggak kamu harus jual itu. Terus jadi buat aku yang masih belajar trading ya kan. Chart ini kan ada M1 ini ada beberapa time frame lah. Jadi kalau kita komparasi beberapa dengan broker dengan ya kita kan? Langsung nyebut misalnya kayak Octacore, FBS gitu yang dominan dipakai di Indonesia gitu ya. FBS terus aku Binomo Olimtrade nggak aku masukin di sini karena ini beda ya. Beda ya. Jadi Okta, FBS mungkin kalau komparasi itu ya yang di Indonesia itu kesamaan chart sampai di time frame yang kecil M1, dalam hal ini M1 itu antara Tikmil dan FBS maupun Okta itu dia beda. Artinya aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tahu di dalam situ tuh ada permainan atau ada betul. Apa sih istilahnya spekulan ya kan, atau ada apapun lah, itu aku nggak tahu. Kalau Tikmil ketika aku compare dengan broker yang udah lumayan terkenal yang aku tahu kayak IC Market, kayak Pepperstone ya kan, itu dia nggak jauh beda. Itulah makanya kenapa aku lebih prefernya akhirnya ke Tikmil gitu kan. Pertanyaan selanjutnya nih, kenapa Mas milih tradingnya itu di forex, nggak reksadana, nggak binary option, nggak main saham itu gitu? Kenapa lebih memilih di forex? Alasan nomor 1 adalah aku dapat ilmunya itu. Dapat ilmunya di forex. Dapat ilmu pertamanya itu ya kan. Bukan berarti pertamanya itu. Jadi pertamanya aku dapat ilmunya di forex, kebetulan yang ngajarin juga temen. Terus ya lumayan sih, mungkin 6 tahun 7 tahun walaupun nggak secara inten ya. Nggak secara inten aku kenal forex. Kripto pernah. Terus saham belum pernah, reksadana belum pernah, binary option udah pernah. Udah pernah. Kalau binary option buat aku, menurutku aku nggak bisa ngomong binary option ini judi, karena ini sesuatu yang relatif ya kan. Ketika orang udah terbiasa main binary option ya udah, itu udah merupakan bidangnya dia. Aku juga nggak pengen ini, aku nggak terbiasa aja dengan
dengan Binary seperti option itu, binary option. Dengan metodenya binary option itu. Metodenya binary option. Begitu juga dengan apa? Dengan saham dan reksadana ya. Jadi mungkin perbedaan yang paling signifikan, kalau saham itu kamu nggak bisa jual ketika kamu belum punya barangnya. Betul. Ya kan? Kalau forex kamu punya duit, kamu bisa jual, bisa beli. Bisa beli. Dua arah. Aku bilangnya dua arah. Iya. Gitu. Dan dia yang pasti Mas Didot ini udah punya strategi kan, karena itu sudah mumpuni di strategi ini gitu, di forex gitu, makanya ya sangat amat memilih forex gitu. Sebetulnya kalau ngomong histori ya, jadi histori itu 6 tahun ya, hampir 6 tahun, mungkin lebih mungkin kurang. Aku baru bilang kalau di forex ini aku baru bener-bener bisa trading forex ini mungkin 4 bulan terakhir ya. 4 bulan terakhir. Makanya masih belajar, kita sama-sama belajar aja gitu. Panjang ya Mas, dari 6 tahun dipukul ke belakang nih, baru 4 bulan ke belakang ya. Jadi nggak perlu malu-malu untuk tak akuin bahwasannya aku memang baru bener-bener bisa trading 4 bulan. Dan itu apa ya, aku bilang panjang sih nih. Panjang, pembahasan ya. Nanti bakal panjang kali lebar nih ya kan. Tapi kalau gua ambil kesimpulannya nih, ya dari 6 tahun itu 4 bulan ini, maksudnya 4 bulan ini yang berpenghasilan sehari $100 gitu kan. Itu pun juga proses menuju ke sana. Jadi yang gua bisa kasih tahu juga kalau sehari itu ya bisa mendapatkan $100 gitu dengan apa metode yang akhirnya didapatkan dengan Mas Didot ini baru 4 bulan ini lah gitu. Kalau metodenya. Jadi $100 itu kan angka sebetulnya. Artinya kamu mau dapat berapa, kamu mau target berapa, itu kan itu sebuah paket ya. Artinya mungkin kalau aku buat garis besarnya, jadi sebelum memulai trading forex itu kamu harus tentuin kamu siap sebelum trading forex. Jadi uang yang akan kamu masukkan ke dalam forex ini artinya kamu siap kehilangan uang tersebut. Jadi ketika contoh misalnya kamu punya duit 5 juta, ya kan, punya duit 5 juta nganggur, kamu siap kehilangan 5 juta, boleh kamu masukin forex. Tapi kalau misalnya itu kamu nggak siap kehilangan 5 juta, mendingan nggak usah. Mending judi bola. Nah, itu sama. Bahkan judi juga kamu juga siap. Iya, udah siap. Iya kan? Nah, itu tadi. Jadi kalau kita ngomong angka tadi kan $100 itu angka. Ketika sebelum, kalau kamu udah siap, kamu tentuin oke, aku mau target berapa persen sehari, target maksimal kerugian yang mampu aku tanggung per hari itu berapa persen dari jumlah modalmu. Betul. Ya kan, nah, artinya kan angka 100 ini kan jadi apa ya, itu angka, jadi itu angka. Tergantung persentase, kembali lagi tergantung persentase berapa yang kamu berani resikokan untuk dalam kamu satu hari trading, untuk kamu apabila terjadi kerugian. Nah, selanjutnya nih Mas Didot ini emang pengen buat akun YouTube nih bareng teman-teman di sini. Akun YouTube-nya itu emang apa ya, kontennya tuh agak-agak lucu sih sebenarnya, forex dan juga spiritual gitu. Karena menurutku itu berkaitan. Itu menurut Mas Didot itu berkaitan keduanya, karena yang Mas Didot kemukakan sebelumnya itu adalah mental itu dibangun dengan spiritual. Forex itu dibangun dengan teori dan bisa jadi experience lah juga. Experience jelas. Nah, ini Mas, kenapa membuat spiritual dan forex gitu?
Ya, jadi gini ya. Mungkin banyak orang di luar sana ngomong, wah kerjaan kamu apa? Trader, forex. Trader gatel. Itu brand Itu brand. brand kita trader Jadi gatel itu. nama di sini tradernya itu adalah Trader kumpulan gatel. trader gatel gitu. Yang nggak mutu lah pokoknya. Padahal jago. Dibilangnya nggak Ayam mutu jago. gitu. Menurut saya, Mas. Jadi banyak di luar sana ngomongin trading, wah judi, wah resiko tinggi, wah, atau apapun lah, apapun. Ya, buat aku, kamu menjalankan sebuah bisnis itu juga kamu ada resiko di dalamnya. Ada resiko, kan? Betul. Ya kan. Nah, ada manajemen resiko juga. ada manajemen yang harus resiko. ditanggung dan di bisnis dipahami. apapun ya. Jadi ya aku ketawa aja sih orang-orang, buat aku ngapa, aku nggak ambil pusing lah. Betul. Kenapa aku ngomong menjadi seorang trader forex ini butuh ada hubungannya dengan spiritual. Jadi poin pentingnya adalah ketika kamu memutuskan dirimu menjadi seorang trader forex, itu kamu nggak bisa main-main dengan konsistensi, kedisiplinan, terus faktor-faktor greedy, tamak. Betul. Ya kan? Tamak. Terus takut, ragu-ragu. Itu harus kamu semua singkirin. Ya kan? Karena itu udah menjadi sebuah vibrasi negatif yang nanti mempengaruhi otak, terus mempengaruhi psikologimu ketika kamu mau ngambil posisi. Betul. Nah, buat aku menjadi seorang trader forex ini technical wajib, aku bilang technical itu wajib. Technical wajib punya. Tapi yang lebih penting adalah mental, psikologis, aspek psikologis untuk menjadi seorang trader. Itu yang lebih penting buat aku. Kenapa? Ya itu tadi hubungannya kaitannya dengan hal seperti itu. Kamu udah punya konsep, kamu tahu teknikal banyak, tahu indikator banyak. Ketika eksekusi kamu ragu-ragu, harusnya profit jadi loss. Harusnya dengan target segitu kamu udah profit, ketika kamu ingin lebih, pengen lebih, nggak jadi profit. Itu contohnya. Makanya, tapi jadi indikator juga itu, Mas, ya. Bisa jadi indikator itu. Bisa. Makanya kalau kamu belum bisa mengalahkan dirimu sendiri, makanya pembelajaran jadi seorang trader forex itu nggak main-main sebetulnya. Malah itu jadi indikator penting menurut aku juga sih itu. Dari aspek awal mau belajar pun itu kan bagaimana kita bisa mengembangkan diri itu kan berarti dimulai dari diri dulu dong, baru kita bisa menguasai teknologi dan juga teorinya di situ kan, Mas. Betul. Penting banget. Berarti itu ya, Mas, ya. Dari garis besarnya itulah. Nanti kalau pembahasan lebih lanjut ya nanti kita buat kontennya. Akan gue beritahu juga link deskripsinya. Di link deskripsinya nanti tentang akun tradingnya Mas Didot gitu. Ya, yang akan dibuat nanti. Jadi gitu sih teman-teman, udah hampir 20 menit ngobrol dengan Mas Didot. Ini secara kerangka awalnya lah, kita berbicara di permukaan lah tentang trading itu sendiri dan trading forex itu sendiri, bahwa nggak serta-merta mengenal, mengetahui, terus mempelajari secepat mungkin dan akhirnya mendapatkan profit sebesar-besarnya itu hampir juga aku bilang agak nggak mungkin gitu ya, Mas, ya, sebelum benar-benar mempelajari secara dalam dan mencurahkan waktunya secara penuh gitu kan. Kayak Mas Didot kan secara penuh gitu, secara 6 tahun baru ketemu metode dan juga mendapatkan profitnya itu baru sekarang gitu kan, Mas, 4 bulan belakangan ini kan sampai sekarang gitu. Jadi itu aja sih teman-teman. Ada satu lagi ya, aku tambahin. Lanjut, nggak bayar kok gitu juga, Mas. Garis besarnya jadi
aku minjem quote ya, jadi minjem sebuah istilah ya. Akan lebih baik ketika kamu mempelajari satu pukulan dan mencobanya 10.000 kali ketimbang kamu punya beberapa pukulan tapi damage-nya dikit gitu ya Mas. Iya. Jadi dalam 4 bulan ini yang aku dapatkan dan aku pengen teman-teman yang lain tahu supaya yang belum paham trader maupun yang sudah menjadi trader mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Biasanya ketika kamu sudah punya metode, ya kan, satu metode kamu coba, kamu backtesting, kamu simulasi, apapun caranya, cari probabilitas yang paling besar, probabilitas win, yang bisa mengarahkanmu nanti ke profit ya. Satu itu. Yang kedua tadi money management. Ya kan, kamu tentukan target, tentukan batas kerugianmu, batas target keuntunganmu per hari, dan kamu disiplin dan konsisten. Itu wajib. Disiplin, konsistensi menjadi seorang trader forex itu wajib. Makanya buat aku ini termasuk orang yang susah banget untuk disiplin. Akhirnya 4 bulan ini aku dipaksa untuk disiplin. Harus disiplin dan konsisten dengan satu metode yang akhirnya membuahkan hasil lah. Baru mulai terlihat lah. Itu sih yang paling. Nantilah kalau mau bahas banyak sambil dibuat dulu nanti skripnya. Yo, iya betul Mas. Biar enggak, ini kan masih ngambang nih kan. Aku juga mau ngomong apa ini, bingung kan. Ini mendadak banget gue buat karena gue juga besok bakal balik ke Lampung, mudik gitu kan. Jadinya sebagai awalan selama gue bertapa di Sleman nih, ini loh yang gue mau kasih tahu ke teman-teman juga. Sementara ini juga gue juga belum bisa juga, apalagi kayak teman-teman mau minta belajar sama gue juga masih terlalu jauh banget gitu kan. Wah, tolong jangan gitu. Karena gue bakal kesini lagi kalau boleh ya Mas ya, untuk belajar lagi gitu. Apa yang membuat nggak boleh? Iya, takutnya gitu kan. Semoga boleh gitu kan, karena gue juga pengen mendapatkan ilmu dan secepatnya gue juga menyebarkan ilmu juga itu gitu kan. Ya mendapatkan lahan dan juga menebar benihnya sekaligus itu kan Mas, berbagi itu kan. Gitu aja sih teman-teman, semoga bermanfaat konten awal gue ini yang keluar dari konteks olahraga, fotografi, videografi gitu kan. Analisis yang lain-lain, ini menjadi awal, semoga bermanfaat dan juga berfaedah untuk kehidupannya selanjutnya. Amin. Dan juga semoga sesuai dengan falsafah gua memayu hayuning bawono sih. Itu yang paling sekarang gua terapin di dalam kehidupan gua. Semoga ya itu bermanfaat gitu bagi semuanya dan gue juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Rahayu ingkang salam pinanggih.